Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu falak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa istilah dalam ilmu falak, karena nanti mahasiswa diharapkan memahami istilah-istilah yang ada di dalam ilmu falak, sehingga nantinya mempermudah kalian memahami materi yang ada di dalamnya. Baik, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, kita akan awali bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, istilah yang pertama harus kita kenal adalah bahwasanya kita tahu bahwasanya ini adalah gambar bola langit ya. Jadi simulasi mengenai gambaran dari bola langit. Nah, istilah yang harus dipahami pertama adalah mengenai lingkaran horizontal atau yang biasa disebut dengan istilah ufuk. Nah, ketika saya menyebutkan nanti dalam penjelasan materi menyebutkan ufuk, mahasiswa harus paham apa yang dimaksud dengan ufuk. Karena nanti dalam membicarakan awal waktu sholat, kemudian membicarakan penentuan awal bulan Hijriyah, itu akan sering disebutkan kata-kata ufuk di dalam pembahasannya. Maka yang dimaksud dengan lingkaran horizontal itu apa ya? Lingkaran horizontal itu adalah ini lingkarannya ya. Jadi horizontal itu adalah garis yang membentang sini sampai sini, namanya lingkaran horizontal. Nah, lingkaran horizontal itu adalah di mana lingkaran yang membelah bola langit menjadi dua ya. Ini adalah lingkarannya. Kemudian ini adalah horizontalnya, lingkaran horizontal. Nah, ini yang membelah ini adalah lingkaran horizontal, di mana lingkaran horizontal atau ufuk ini membelah bola langit menjadi dua. Ada bola langit bagian atas dan ada bola langit bagian bawah. Anggap saja simulasikan bola langit ini seperti buah semangka. Ketika buah semangka itu dibelah jadi dua, ada semangka bagian atas dan ada semangka bagian bawah. Nah, di mana lingkaran horizontal ini merupakan batas pandang si pengamat. Kira-kira seperti itu. Saya ulangi lagi, bahwasanya lingkaran horizontal atau yang disebut juga dengan ufuk ini adalah lingkaran batas pengamat ya, atau lingkaran yang membelah bola langit menjadi dua, ada atas dan ada bawah. Nah, kaitannya dengan perhitungan atau penentuan awal ibadah nanti apa? Kaitannya adalah ketika benda langit, katakanlah di sini ada matahari. Ketika matahari itu ada di atas ufuk, maka itu berarti sebagai pertanda kondisi sedang siang. Sebaliknya, kalau benda langit berupa matahari ini ada di bawah ufuk, artinya tenggelam, berarti menunjukkan kondisi sedang malam. Dan nilainya nanti pada saat melakukan perhitungan, kalau posisi benda langit itu ada di atas ufuk, itu berarti nilainya adalah positif. Sebaliknya, ketika di bawah ufuk itu berarti ditandai dengan cara negatif, dengan tanda negatif. Nah, itu. Jadi sekali lagi, bahwasanya ufuk itu adalah sebagai pembatas ya, batas pengamat ya. Jadi batas pandang. Jadi garis pandang pengamat. Untuk memudahkan mahasiswa untuk memahami apa yang dimaksud dengan ufuk itu adalah pada saat panjenengan bermain ke laut, ke pantai, silahkan Anda melihat ke ujung pantai. Nah, itu kan terkesan bahwasanya langit dengan laut itu kan menyatu. Maka yang dimaksud dengan ufuk itu yang mana, Bu? Ufuk itu adalah garis pembatasnya itu. Ya, dari pembatas antara langit dengan laut, katakanlah ini adalah langitnya dan ini adalah lautannya yang di bawah. Maka yang disebut dengan ufuk itu adalah seperti itu. Karena ini nanti penting untuk difahami, karena kalau bicara mengenai penentuan waktu sholat maghrib, katakanlah, dikatakan waktu maghrib itu sudah masuk ketika matahari itu sudah tenggelam di bawah ufuk. Maka nanti angka yang dimasukkan dalam rumus menentukan waktu sholat karena di bawah ufuk, maka nanti angkanya adalah -1. Tetapi kalau kita menentukan awal waktu bulan Hijriyah, katakanlah ada benda langit yang namanya hilal atau bulan sabit, itu dikatakan sudah berganti tanggal, sudah masuk tanggal baru atau bulan baru, itu ketika benda langit berupa hilal ini atau bulan sabit ini berada di atas ufuk, sehingga nanti nilainya berarti positif. Kira-kira pemahaman pertama ini mudah-mudahan bisa difahami. Jadi sekali lagi, lingkaran ufuk atau horizontal itu adalah lingkaran yang membelah bola langit jadi dua, ada atas ada bawah. Ketika di atas itu berarti menunjukkan
ketika ada benda langit berada di atas ufuk berarti menunjukkan siang, ketika berada di bawah ufuk berarti menunjukkan malam, dan kemudian dihargai negatif, kalau di atas dihargai positif. Kira-kira itu. Kemudian berikutnya adalah istilah berikutnya setelah kita memahami apa itu lingkaran horizontal atau ufuk. Berikutnya adalah garis vertikal. Garis vertikal itu adalah ini yang diwarnai kuning, garis yang sejajar dengan unting-unting. Ya, artinya unting itu apa? Unting-unting itu adalah ketika panjenengan memegang benang, kemudian yang bawah itu dikasih bandul yang berat, maka tentu benang ini akan lurus ke bawah. Ya, tegak lurus seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan garis vertikal. Ya, ini garis vertikal. Atau di dalam bahasa ilmu falak disebut dengan istilah asal mutlak. Oke, itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah kita akan masuk kepada lingkaran vertikal. Kalau tadi garis, kalau garis itu ini berarti ya, ini garis. Kalau lingkaran vertikal itu adalah lingkaran yang dibuat dengan menyentuh ujung-ujung garis vertikal. Maka yang dimaksud dengan lingkaran vertikal ini yang diwarnai merah. Karena lingkaran ini dibentuk dengan menyentuh ujung-ujungnya, baik ujung atas maupun ujung bawah. Maka kalau di sini ada gambar lingkaran, ini disebut bukan lingkaran vertikal. Mengapa? Karena lingkaran yang digambarkan di sini tidak menyentuh ujungnya. Maka yang disebut dengan lingkaran vertikal itu adalah lingkaran yang dibuat dengan menyentuh ujung-ujungnya. Oke, berikutnya supaya nanti tidak terlalu lama durasinya, tadi kita sudah mengenal garis vertikal dan lingkaran vertikal. Berikutnya adalah garis horizontal. Kalau garis horizontal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis vertikal. Kalau ini adalah vertikalnya, maka yang garis horizontal ini adalah ini sampai ke sini yang tegak lurus dengan garis vertikal. Nah, maka yang disebut dengan garis horizontal itu ya tadi, misalkan itu adalah ufuknya itu tadi. Kalau lingkaran vertikal, lingkaran horizontal yang sudah kita sebutkan tadi ya, lingkaran horizontal adalah lingkaran yang dibuat dengan menyentuh ujung-ujungnya horizontal. Jadi lingkaran horizontal itu disebut dengan ufuk tadi. Kalau garis horizontal itu adalah garis pandang ya. Jadi garis pandang pengamat. Ya, garis batas pandang pengamat. Garis batas pandang pengamat. Ini jadi sekali lagi tadi sudah ada beberapa istilah yang sudah kita kenalkan, ada garis vertikal, kemudian ada lingkaran vertikal, kemudian ada garis horizontal, dan kemudian ada lingkaran horizontal. Jadi lingkaran horizontal yang dibuat dengan menyentuh ujung-ujungnya horizontal. Baik, berikutnya adalah istilah zenit. Zenit itu apa? Zenit itu adalah ujung tertinggi dari garis vertikal. Kalau tadi sudah saya sebutkan, yang disebut dengan garis vertikal itu adalah ini. Maka yang disebut dengan zenit itu adalah ujung tertinggi dari garis vertikal. Bicara mengenai zenit itu nanti kaitannya dengan penentuan waktu sholat duhur. Karena kita tahu bahwasanya dalam fikih disampaikan sholat duhur itu adalah ketika zawalus samsi, ketika matahari sudah tergelincir. Nah ini, jadi masing-masing orang itu sebetulnya ketika melihat matahari tepat di atas kepala itu berarti sedang posisinya itu di zenit gitu ya. Zenit itu berarti di atas kita. Itu. Jadi zenit itu adalah ketika panjenengan berdiri di sini berarti zenit panjenengan itu adalah lurusnya panjenengan, itu disebut dengan zenit. Sebaliknya yang disebut dengan nazir itu adalah titik terbawah dari garis vertikal. Bahwasanya ini adalah garis vertikalnya dan nazir itu adalah titik yang bawah, sedangkan zenit itu adalah titik tertinggi dalam garis vertikal. Oke, berikutnya istilah berikutnya. Kulminasi. Kulminasi itu apa, Bu? Kulminasi itu adalah titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan harian. Ya. Jadi ketika matahari itu coba dibayangkan saja, matahari terbit dari timur, itu kan kemudian rendah di ufuk timur. Ya, tadi ufuk sudah saya sampaikan garis batas pandang pengamat ya. Jadi di kaki langit begitu ya, katakanlah untuk mempermudah pemahaman seperti itu, di ufuk timur dia terbit, kemudian dia semakin naik ke atas. Tentu dia matahari semakin memiliki pergerakan semu, dia semakin naik ke atas langsung mentok. Nah, mentok
Gerak mentok artinya dari bawah sampai ke atas, ya. Matahari sampai di atas itulah yang disebut dengan kulminasi. Jadi sekali lagi saya ulangi, kulminasi itu adalah titik tertinggi yang dicapai oleh matahari dalam perjalanan harian. Katakanlah ini sebagai titik timur untuk memudahkan pemahaman. Kalau dalam gambar ini kan ini utara. Anggap ini sebagai titik timur. Matahari ini ufuknya, ya. Kemudian matahari terbit di sini, kemudian dia semakin ke atas, semakin siang, semakin siang, semakin siang. Pada akhirnya dia akan sampai di sini. Nah, ini namanya matahari sedang mengalami kulminasi. Kenapa kulminasi? Karena titik tertinggi dalam perjalanan harian. Yang namanya matahari ketika sudah nyampe di sini, tentu dia tidak akan naik lagi. Naik kemana? Wong bola langitnya seperti ini kok. Jadi yang namanya kulminasi itu adalah titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan harian. Tentu matahari kalau sudah mengalami kulminasi seperti ini, dia akan turun kembali duhur, kemudian nanti asar, kemudian nanti maghrib. Gambarannya seperti itu. Jadi maka nanti pada saat panjenengan mendefinisikan kapan waktu sholat maghrib itu tiba, itu definisi dalam ilmu astronominya itu adalah waktu duhur itu dimulai sesaat setelah kulminasi. Harus ada kata-kata sesaat. Kenapa? Kalau pada saat kulminasi itu kan berarti berada di titik sini. Sedangkan dalam fikih sholat dikatakan bahwasanya makruh hukumnya ketika menjalankan ibadah sholat duhur ketika matahari tepat di atas kepala. Maka tunggu. Maka bahasanya adalah zawalus samsi, artinya matahari sudah tergelincir, paling tidak matahari sudah tergelincir di sinilah begitu. Jadi sudah tidak tepat di atas kepala. Itu yang disebut dengan kulminasi. Jadi titik kulminasi itu adalah titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan harian. Mudah-mudahan ini bisa difahami, karena ini harus difahami sejak awal oleh mahasiswa di dalam memahami penentuan awal waktu. Baik, berikutnya adalah kita akan sampaikan istilah lintang dan bujur, ya. Saya pikir kalau bicara mengenai lintang dan bujur, teman-teman mahasiswa sudah familiar mendengarnya, karena pada saat belajar geografi baik di tingkat SD kemudian SMP SMA pernah mendengarnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan apa yang dimaksud dengan lintang, apa dimaksud dengan bujur, dan kaitannya dalam ilmu falak itu apa. Bicara mengenai lintang, bujur itu erat kaitannya dan penting, sangat diperlukan pada saat nanti kita melakukan perhitungan awal waktu sholat, dalam perhitungan arah kiblat, dan juga dalam penentuan awal bulan hijriah, dan juga masalah gerhana. Maka kaitannya dengan bicara lintang dan bujur ini harus difahami sejak awal. Baik, bicara mengenai lintang, ya, lintang itu bayangkan ini adalah bola bumi kita. Bahwasanya garis batas, ya, garis batas dari lintang itu adalah ini ekuator. Ya, ekuator ini adalah garis yang membelah bola langit menjadi dua. Ada langit bagian selatan dan ada bagian utara. Ini adalah yang bagian atas. Sekali lagi, ekuator itu adalah garis pembatas yang membelah bola bumi menjadi dua. Ada bumi bagian selatan, bagian utara, dan ada bumi bagian selatan. Sekali lagi, saya ulangi lagi nggih, supaya nanti bisa difahami bahwasanya ekuator itu adalah garis yang membelah bola langit menjadi dua, lingkaran yang membelah bola langit menjadi dua, ada atas, ada bawah. Atas ini kita simulasikan sebagai lintang utara, dan kemudian yang bawah ini adalah lintang selatan. Bayangkan globe atau bola bumi ini adalah sebagai semangka. Sekali lagi untuk memudahkan pemahaman adalah semangka. Coba semangka dibelah menjadi dua, atau ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas ini adalah lintang utara, yang bawah adalah lintang selatan. Nah, ekuator ini sebagai pembatasnya. Dan ekuator ini untuk memudahkan pemahaman, anggap ekuator ini sebagai ufuknya. Ketika negara atau wilayah berada di lintang utara, maka ini kan kalau ufuknya berarti kan di atas ufuk. Maka wilayah atau negara atau daerah yang berada di lintang utara itu nanti berarti nilai lintangnya adalah dihargai positif. Sebaliknya, karena ini anggaplah ekuator ini sebagai ufuknya, ketika daerah atau negara atau wilayah letaknya itu adalah di lintang selatan karena di bawah ufuk, maka nanti nilai dari lintangnya adalah dihargai negatif. Ini sangat penting sekali dalam perhitungan. Kok kalian semua dalam melakukan perhitungan lupa tidak membubuhkan kata minus atau positif atau plusnya, itu nanti perhitungan panjenengan akan salah kaprah.
Maka nanti dan kemudian besarnya lintang, karena ini adalah ekuator titik nolnya, ya, ekuator titik nolnya, maka besarnya lintang itu adalah titik 0 sampai ke sana, ya. Jadi lintangnya itu adalah ini. Jadi lintang utara itu adalah yang garis yang diukur dari ekuator ke arah utara, ke arah kutub utara, ini berarti disebut dengan lintang utara. Maka besarnya lintang utara itu adalah sini 0 sampai ke sana, tentu sudutnya adalah membentuk sudut 90 derajat. Maka besarnya lintang itu adalah maksimal 90 derajat. Sebaliknya, kalau lintang selatan itu adalah garis yang ditarik dari titik ekuator, titik nolnya sini, ditarik ke bawah sampai ke ujung kutub selatan, ini maka disebut dengan lintang selatan. Atau nanti biasa dalam perhitungan data-data yang akan kita lakukan perhitungan, nanti biasanya saya pakai kalau LS itu berarti menunjukkan lintang selatan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah S atau south, ya. Kemudian kalau lintang utara berarti LU, lintang utara, atau dalam bahasa Inggrisnya N itu north, itu berarti dihargai positif. Katakanlah saya nanti bilang bahwasanya di Ethiopia itu nanti kalau kita akan mengukur, atau di Saudi Arabia, karena terletak Saudi Arabia itu terletak di lintang utara, maka nanti lintang dari Saudi Arabia berarti positif. Dan sebaliknya kalau bicara mengenai Indonesia, misalkan daerah Jombang atau Ponorogo itu kan berada di lintang selatan, berarti minus. Katakanlah Ponorogo min 6 derajat 10 menit, misalkan seperti itu. Maka kata-kata tanda atau simbol min ini harus jangan lupa untuk dipencet di kalkulator, karena nanti nilainya akan sangat penting sekali. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi sekali lagi, bayangkan ini adalah sebagai bentuk buah semangka belah menjadi 2. Yang atas adalah lintang utara, yang bawah adalah lintang selatan. Yang bawah dihargai negatif, yang di atas dihargai positif. Dan yang atas dan bawah ini nanti besarnya sama-sama 90 derajat, 0 sampai 90 derajat. Jadi tidak ada kok lintang itu besarnya misalkan lintangnya Amerika 110, nggak ada. Karena yang mentoknya di kutub di sini adalah 90. Ini 0 sampai ke sana 90, ini 0 sampai sini adalah 90 derajat. Bedanya yang atas adalah positif, yang di bawah adalah negatif. Itu tentang lintang. Dan ekuator ini kita bersyukur Indonesia itu adalah salah satu wilayah yang dilintasi oleh ekuator atau khatulistiwa. Jadi titik nolnya itu ada di lintang ekuator. Jadi Indonesia salah satu kota di Pontianak sana adalah salah satu wilayah yang dilewati oleh ekuator atau garis khatulistiwa. Oke, setelah kita berkenalan dengan istilah lintang, maka berikutnya adalah bujur, ya. Kalau lintang tadi titik nolnya itu di titik ekuator, nolnya itu anggap di sini, ya. Kemudian kalau bujur itu adalah, katakanlah ini semangka, kalau tadi belahnya adalah semangka bagian atas dan bawah, maka kalau kita bicara mengenai bujur itu bayangkan kita belah semangkanya itu dari arah sini. Jadi ini adalah garis tengah, ya. Jadi garis bujur itu adalah garis bujur yang membelah bola langit menjadi 2. Ada bujur timur dan ada bujur barat. Jadi semangkanya dibelah menjadi 2. Jadi kalau tadi belahnya di sini ada atas dan ada bawah. Kalau kita bicara mengenai bujur itu berarti ada bujur timur dan bujur barat. Gitu. Jadi ini titik nolnya sampai kemudian nanti kebaliknya sana. Maka garis bujur itu adalah titik nolnya. Kalau tadi titik nolnya itu ada di Pontianak sana, tetapi kalau kita bicara mengenai bujur, itu adalah titik nolnya itu adalah garis bujur, titik nolnya itu ada di kota Greenwich, ya. Kota Greenwich itu adalah salah satu kota yang ada di London, Inggris sana. Nah, ini jelas sebagai titik nol dari garis bujur. Maka ketika yang disebut dengan bujur timur itu adalah garis yang ditarik dari Greenwich ke arah timur, ya toh, sampai mentok ke sana, semangka yang ada di baliknya itu, ya, separuh semangka begitu, dari balik sini ke muter ke sana, separuh sana, itu berarti disebut dengan bujur timur. Sebaliknya, kalau semangka yang dari sini ditarik ke sana sampai ke baliknya sana, itu berarti disebut dengan bujur barat. Nah,
bujur timur itu nanti dihargai dengan nilai positif, sedangkan bujur barat dihargai dengan negatif. Nah, bujur kalau besarnya nilai bujur karena tengah semangka dibelah menjadi dua ini, kita tahu bahwasanya besarnya sudut lingkaran penuh ini kan 360 derajat. Sedangkan ini kalau bicara mengenai bujur itu dibelah menjadi dua. Berarti 360 dibagi menjadi dua berapa? Berarti besarnya bujur itu adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Beda dengan lintang tadi. Karena lintang tadi belahnya semangkanya dari sini ke sana, maka besarnya sini sampai ke sini kan 180 derajat. Dibelah menjadi dua, berarti lintang utaranya 90 derajat, lintang selatannya adalah 90 derajat. Sebaliknya kalau bicara mengenai bujur timurnya adalah titik 0 sampai 180 derajat. Ini sampai kebaliknya sana itu adalah 180 derajat. Nah, bicara mengenai bujur ini kaitannya dengan waktu ya, bicara mengenai waktu. Karena setiap garis ini ya, jarak antara garis bujur ini sampai ke sini ini adalah jaraknya 15 derajat. Dan jarak antara 15 derajat ini menunjukkan waktu. 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Maka orang-orang yang tinggal di daerah sini dengan yang tinggal di sini itu beda. Selisihnya waktunya adalah 1 jam. Nah, ini yang perlu penting sekali difahami oleh mahasiswa ketika nanti bicara mengenai zona waktu. Nanti setelah ini akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi, jadi garis bujur itu setiap garis ini sampai ke sini ini adalah 15 derajat. Dan setiap 15 derajat itu adalah sama dengan 1 jam. Maka nanti orang-orang yang berada di wilayah sini dengan berada di wilayah sini itu waktu sholatnya sudah berbeda. Selisihnya 1 jam. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kalau kita bicara mengenai bujur kemudian lintang itu nanti kepentingannya adalah terkait dengan penentuan waktu ibadah, entah itu waktu sholat, arah kiblat, penentuan awal bulan Hijriah maupun untuk penentuan gerhana. Baik, berikutnya adalah kita akan bicara mengenai konsep waktu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya pertajam kembali. Kalau bicara mengenai bujur itu istilah dalam istilah astronominya itu disebut dengan meridian ya. Jadi lingkaran meridian itu adalah lingkaran yang membelah bola bumi menjadi dua, ada bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Maka ini sama halnya ketika kita bicara bujur. Jadi bujur itu adalah meridian. Nah, bicara mengenai bujur tadi sudah saya sampaikan. Kalau bicara mengenai bujur itu kan kaitannya dengan waktu, dengan konsep waktu. Kaitannya bagaimana, Bu? Tadi sudah saya sampaikan, satu lingkaran penuh itu sudutnya kan 360 derajat. Maka matahari memiliki pergerakan semu ya, terbit dari timur ke arah barat sampai nembus ke timur lagi. Itu membutuhkan waktu durasi kurang lebih 24 jam. Jadi matahari terbit dari timur ya, dari ufuk timur naik kemudian sampai terbit ke barat sampai dia tenggelam sampai ke timur lagi, itu kan berarti dia menempuh perjalanan besarnya sudut 360 derajat, itu berarti membutuhkan waktu 24 jam. Jadi konsep waktu berasal dari teori tersebut. Nah, setengah putarannya tentu 360 derajat itu separohnya adalah 180 derajat dari menempuh perjalanan 12 jam. Maka 12 jam ini kemudian biasanya digunakan untuk penentuan kisaran terjadinya matahari tergelincir ya. Jadi matahari tergelincir pada saat jam 12 kurang lebihnya seperti itu. Nanti pada saat kita menggunakan istilah equation of time, perata waktu, terjadi pada kurang lebih jam 12, itu nanti akan berguna pada saat penentuan awal bulan Hijriah. Dan seterusnya ini nanti silahkan dipelajari. Kemudian tadi sudah saya singgung 15 derajat itu sama dengan 1 jam. 1 jam itu sama dengan 30 menit. Nah, ini kaitannya dengan bicara tentang waktu. Nah, berikutnya adalah satuan ukur ya. Jadi satuan ukur dalam ilmu falak. Kalau kita bicara mengenai waktu itu kan berarti jam, menit, detik. Nah, kalau kita bicara mengenai satuan ukur dalam ilmu falak itu ada
istilah derajat, menit, detik. Tanda derajat itu ditandai dengan tanda simbol seperti ini. Kalau menit itu ditandai dengan tanda petik 1, sedangkan tanda detik itu tanda detik 2. Nah, ini nanti di kalkulator akan muncul seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai satuan waktu berarti jam, menit, detik. Tapi kalau bicara sudut itu berarti besarnya derajat, menit, detik. Ini yang harus difahami. Maka kalkulator yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa dalam ilmu falak itu tentu tidak bisa kalkulator sembarangan. Kalkulator yang digunakan itu harus kalkulator yang bisa mengkonversi satuan derajat, menit, detiknya. Tadi kemarin sudah kita sampaikan ya contoh kalkulator yang bisa dipakai ya kalkulator saintifik ya. Jadi ada tombol derajat, menit, detiknya sehingga nanti memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Berikutnya ketika kita bicara jadi satuan waktu itu dalam ilmu falak, satuan ukur dalam ilmu falak itu ada yang berbentuk sudut. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai arah kiblat itu berarti kan bicaranya mengenai sudut. Tetapi kalau bicara mengenai awal waktu sholat tentu bicaranya tentang konsep waktu. Tetapi kalau dalam penentuan awal bulan Hijriah ya mahasiswa harus mengenal ada satuan ukur sudut dan ada satuan waktunya juga begitu. Maka hubungan antara satuan sudut dengan waktu seperti ini. Jadi 360 derajat itu kan berarti besarnya sudut lingkaran ya, lingkaran bola bumi kita itu besarnya nilai sudutnya adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu ketika dikonversikan dalam bentuk jam itu berarti sama dengan 24 jam. Dan seterusnya. Ini silahkan dicatat ya. Jadi setiap 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Setiap 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, ini fatalnya di sini loh Mbak, Mas ya, mahasiswa semua, bahwasanya ketika panjenengan itu melakukan perhitungan dalam ilmu falak, itu kok misalkan selisih hasil hitungan panjenengan itu hanya selisih 1 angka saja. Bayangkan 1 derajat saja selisihnya sama dengan 4 menit. Maka ketika menghitung waktu sholat kok selisihnya sudutnya itu selisih 1 derajat itu sudah selisihnya 4 menit banget gitu. Maka bicara mengenai ilmu falak ya ini adalah ilmu pasti ketika angkanya bergeser nanti akan merubah semuanya. Maka terkait dengan angka ini kan tidak bisa ditolerir begitu. Jadi mahasiswa harus memahami itu. Berikutnya adalah bicara mengenai rumus konversi ya. Jadi untuk mengetahui konversi dari derajat menjadi jam. Misalkan jenengan pengen mengetahui sebetulnya kalau matahari misalkan terbit dari timur kemudian sudah membentuk sudut 80 derajat katakanlah, itu berarti berapa jam ya matahari menempuh mulai dari terbit sampai 80 derajat itu berarti menempuh berapa jam. Caranya adalah dengan itu tadi, silahkan mengkonversi dari bentuk derajat ke bentuk jam. Caranya adalah dengan data derajat dibagi menjadi 15. Katakanlah jenengan pengen tahu matahari itu kalau sudah menempuh perjalanan sebesar 80 derajat itu berarti sama dengan berapa jam? Ya silahkan 80 dibagi 15 itu dapatnya berapa? Itu berarti untuk mengetahui berapa lama benda langit itu menempuh perjalanan. Ya, berapa sudut itu bisa dikonversi dari bentuk jam. Sebaliknya kalau panjenengan pengen mengetahui ya, misalkan 12 jam itu sama dengan berapa derajat? Caranya seperti ini. Jam silahkan dikalikan 15. Kira-kira itu yang harus difahami oleh mahasiswa terkait dengan konversi yang harus difahami bahwasanya di dalam ilmu falak itu memang ada satuan sudut dan ada satuan waktu. Baik, berikutnya adalah kita sudah tiba saatnya masuk pada pembahasan mengenai zona waktu. Ya, kita tahu bahwasanya berangkat dari pemahaman tentang besarnya sudut dalam lingkaran penuh bola bumi kita 360 derajat, maka kemudian kita harus mengenal pembagian waktu atau zona waktu. Kita ketahui bahwasanya di dalam ilmu falak itu dikenal 2 macam waktu. Yang pertama adalah local mean time atau waktu setempat, dan yang kedua adalah waktu daerah atau zone time atau time zone ya. Jadi yang satunya adalah waktu lokal setempat dan satunya adalah waktu daerah. Tetapi dalam prakteknya nanti
yang digunakan oleh kita semua dalam melakukan perhitungan waktu ibadah itu adalah yang digunakan adalah waktu daerah. Mengapa Bu kok tidak waktu setempat? Betapa repotnya. Kita tahu Indonesia itu kan luas banget. Nggak mungkin kan kalau kita itu menghitung waktu sholat itu misalkan waktu daerah per daerah atau per wilayah sendiri kan nggak mungkin. Kita akan membagi wilayah itu sesuai daerah. Kalau kita menghitung waktu setempat itu sangat merepotkan. Bisa, tetapi nanti sangat merepotkan. Padahal kita tahu bahwasanya agama Islam itu memudahkan hambanya. Nah, berangkat dari situ maka kemudian Indonesia yang sedemikian luas wilayahnya secara geografis itu kemudian kalau mendasar pada keputusan Presiden RI nomor 4187 tahun 87, Indonesia itu kemudian dibagi menjadi 3 wilayah. Ya, ada waktu Indonesia bagian barat, kemudian ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur. Nah, nanti kaitannya erat sekali ketika panjenengan saya minta ditugasi untuk mengerjakan waktu sholat. Misalkan panjenengan saya minta silakan dikerjakan waktu sholat untuk daerah Gresik. Nah, itu harus tahu Gresik itu kira-kira masuk daerah Indonesia bagian mana, karena nanti rumusnya juga akan berbeda. Sebaliknya panjenengan tak minta untuk mengerjakan daerah Bali, itu nggak bisa disamakan antara Bali dengan Ponorogo, itu nggak bisa disamakan, rumusnya berbeda. Maka ini harus difahami oleh teman-teman mahasiswa. Maka untuk sebagai pemahaman awalnya, kira-kira daerah mana saja yang termasuk dalam Indonesia dalam bagian barat. Nanti karena rumusnya berbeda, WIB, WITA, WIT itu nanti rumusnya angka yang digunakan berbeda. Tolak ukur yang digunakan waktunya berbeda. Maka nanti dicermati, jenengan nanti saya kasih tugas daerah mana itu harus dicermati. Rumusnya jangan sampai salah. Ketika panjenengan itu saya suruh mengerjakan WIB, maka WIB yang termasuk wilayah WIB itu mana? Yang termasuk dalam wilayah WIB itu adalah seluruh Jawa, Madura, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, juga Sumatera. Jadi Jawa seluruhnya itu adalah masuk Indonesia bagian barat. Apakah itu Jawa Barat, Tengah, Timur, semuanya itu adalah masuk daerah barat. Termasuk Sumatera. Sumatera manapun itu termasuk waktunya itu masih sama dengan Jawa. Kemudian Kalimantan, kalau Kalimantan itu dibagi menjadi 2. Kalimantan itu ada yang masuk Indonesia bagian barat dan ada yang masuk bagian tengah. Yang masuk bagian Indonesia bagian barat itu adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Berikutnya adalah yang termasuk dalam WITA Indonesia bagian tengah itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian daerah Bali. Ingat loh ya, Bali ini sudah beda waktunya dengan Indonesia Barat. Kemudian NT, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur maupun Barat itu masuk WITA, kemudian Timur dan seluruh wilayah provinsi yang ada di Sulawesi itu semuanya masuk daerah WITA. Ya, jadi Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir Indonesia bagian timur ya. Indonesia bagian timur ini provinsinya meliputi Maluku dan Irian Jaya. Jadi ini yang harus difahami betul. Nanti kalau mendapati tugas entah itu menentukan awal bulan Hijriah di daerah mana, itu harus difahami karena nanti rumus yang digunakan antara WIB, WITA dan WIT itu juga berbeda. Baik, berikutnya adalah kita bicara mengenai tolak ukur ya. Tolak ukur ini kaitannya dengan rumus ya nanti. Jadi ketika panjenengan nanti mengerjakan penentuan waktu ibadah dan wilayah yang panjenengan hitung itu adalah masuk daerah Indonesia bagian barat, maka tolak ukur angka yang digunakan atau rumus yang digunakan untuk WIB itu adalah besaran 105 derajat. Sedangkan WITA itu adalah tolak ukurnya adalah 120 derajat dan WIT itu adalah tolak ukurnya adalah 135 derajat. Bu, angka ini dari mana? Perlu saya sampaikan bahwasanya bicara mengenai waktu, sudah saya singgung di awal tadi, bicara mengenai waktu itu berarti kaitannya dengan bujur. Nah, daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori Indonesia bagian barat itu bujurnya di kisaran di titik 105 derajat sekian-sekian. Gitu. Jadi mulai 105 derajat sampai sekian itu berarti masuk dalam zona Indonesia bagian barat. Sebaliknya, Indonesia bagian tengah itu adalah daerah-daerah atau wilayah yang secara letak geografis, titik koordinat geografisnya berada di bujur 120 derajat ke atas.
Dan yang terakhir, Indonesia bagian tengah itu adalah ketika daerah-daerah atau wilayah itu berada di titik koordinat atau di titik geografisnya adalah di 135 derajat. Nah, sekarang perhatikan selisih antara WIB, WITA, WIT 105 ke 120 itu selisihnya adalah 15 derajat. Tadi sudah kita sampaikan setiap 15 derajat itu adalah sama dengan 1 jam. Itu berarti apa? Orang-orang ketika melaksanakan ibadah sholat untuk daerah WIB dengan WITA itu waktunya tidak sama. Selisihnya adalah 1 jam. Maka nanti pada waktu Ramadan, misalkan panjenengan punya teman ada di Bali, sedangkan panjenengan ada di Ponorogo atau Madiun atau Jombang begitu, maka nanti waktunya tentu berbeda. Jenengan tidak selamat berbuka. Nah, jenengan mengucapkan selamat berbuka itu daerah mana? Kalau masuk sama-sama daerah Indonesia bagian barat berarti waktunya kurang lebih sama. Tetapi kalau WITA dengan WIB itu jelas berbeda. Selisih waktunya 1 jam. Kok bisa Bu? Nah ini selisih bujurnya adalah 15 derajat. Setiap 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Dan seterusnya. Maka angka-angka ini harus dihafalkan. Kalau panjenengan kedapatan tugas mengerjakan Indonesia Timur ya berarti angka atau rumus yang digunakan adalah 135, kalau WITA 120 dan ini adalah 105. Ini sangat penting sekali karena nanti kalau ini angka ini keliru maka hasilnya juga akan keliru. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini yang harus difahami bersama dan berikutnya adalah ini rumusnya. Jadi ini adalah rumus untuk mengetahui mengkonversi waktu ya, bahwasanya bicara mengenai waktu itu kan titik 0 waktu itu ada di Greenwich tadi sudah saya sampaikan. Titik 0 garis bujur 0 itu kan ada di kota Greenwich di Inggris sana. Maka jam 0-nya itu ada di Inggris sana, di titik kota Greenwich. Maka ketika ada pertanyaan, berapa toh selisih antara Indonesia bagian barat dengan Greenwich sana, maka pertanyaannya selisih Indonesia bagian barat itu dengan Inggris itu 7 jam, Indonesia bagian tengah 8 jam, 9 jam. Ini dapatnya dari mana Bu? Angka 789 ini. Perhatikan WIB tadi kan tolak ukurnya 105. Silahkan untuk mengetahui angka 7 ini, 8, 9 ini, angka 105 ini silahkan dibagi 15. 105 dibagi 15 itu hasilnya adalah 7 jam. Itu berarti apa artinya Bu? Berarti selisih waktu antara GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Ini adalah GMT itu adalah waktu bagian Inggris sana. Maka selisih waktu antara Indonesia bagian barat dengan Inggris selisihnya adalah 7 jam. Ponorogo dengan Inggris selisih waktunya adalah 7 jam. Dan sebaliknya WITA dengan Inggris selisihnya 8 jam. Dapatnya dari mana? WITA tadi tolak ukurnya 120. 120 silahkan dibagi 15 dapatnya 8. WIT 135 dibagi 15 dapatnya 9. Nah ini berarti selisih waktu. Maka ketika panjenengan itu pengen mengetahui, Bu, kalau di Inggris itu misalkan jam 7, berarti di Indonesia jam berapa? Caranya silahkan ditambahkan. 7 ditambah 7 kan berarti 14. Berarti artinya apa? Kalau di Indonesia di Inggris sedang jam 7, berarti kita jam 14 atau jam sore gitu. Kemudian kalau di Bali itu di GMT-nya di Inggris itu misalkan jam 1 malam, berarti di Bali karena termasuk WITA itu jam berapa Bu? Silakan 1 ditambah 8 9. Berarti di Indonesianya itu jam 9 pagi, GMT-nya adalah jam 1. Seperti itu dan seterusnya. Kalau dibalik seperti ini untuk mengetahui selisihnya. Kalau di Indonesia sekarang ini di Madiun pukul 8, itu kira-kira di GMT jam berapa ya? Silakan 8 dikurangi 1 jam. Berarti di Indonesia itu sekarang sudah jam 8, Indonesia bagian barat di Madiun jam 8, berarti di Inggris itu masih jam 1 malam gitu dan seterusnya. Caranya seperti itu, rumusnya seperti ini, silahkan dihitung ya. Jadi nanti untuk latihan untuk mengetahui barangkali panjenengan punya saudara teman yang ada di sana selisih waktunya seperti itu untuk mengetahui. Karena GMT sebagai standar waktu ya secara internasional dunia mengakui bahwasanya titik bujur 0 atau jam 0-nya itu ada di Greenwich sana. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami. Dan berikutnya adalah saya akan memperkenalkan istilah ini ya, bicara mengenai garis edar atau orbit bumi.
kita tahu bahwasanya bentuk bumi itu kan tidak sepenuhnya bulat, tapi bentuknya kan elips ya, seperti telur itu ya. Telur itu kan tidak sepenuhnya bulat, bundar seperti bola kan tidak, bentuknya oval. Maka panjenengan harus mengenal istilah apa yang dimaksud dengan perihelion dan apa yang disebut dengan aphelion. Perihelion itu adalah merupakan posisi di mana bumi dalam perjalanannya mengelilingi matahari itu mencapai titik terdekat. Yang paling mudah memahami itu adalah perihelion itu adalah ketika posisi bumi dengan matahari itu sedang dekat. Kalau sedang dekat itu berarti asumsinya bagaimana, Bu? Bayangkan saja matahari terbit dari timur ke kan mengelilingi lingkaran, memiliki gerak semu ya, gerak semu terbit dari timur ke barat. Berarti kalau posisi perihelion itu berarti menunjukkan waktu itu cepat ya, waktu duhur terutama. Tadi sudah saya sampaikan, duhur itu kan dimulai ketika matahari mengalami kulminasi ya, mengalami perjalanan tertinggi dalam perjalanan hariannya. Jadi dari ketika posisinya itu perihelion berarti bumi dan matahari itu posisinya sedang dekat. Kalau sedang dekat berarti kan matahari cepat nyampe kulminasinya. Nah, maka untuk memperhatikan itu, perhatikan saja dalam kehidupan sehari-hari. Waktu duhur itu kan terkadang cepat. Artinya setengah 12 itu terkadang sudah duhur. Ada kalanya waktu duhur itu lambat, jam 12 bahkan jam 12 lebih itu baru manjing duhur. Nah, itu menunjukkan kaitannya dengan perihelion atau aphelion. Kalau aphelion itu posisi bumi dengan matahari sedang jauh, maka duhurnya itu lambat. Artinya matahari untuk sampai ke atas itu lama, karena posisinya itu adalah sedang jauh. Posisi bumi dengan matahari sedang jauh, maka matahari melakukan perjalanan semuanya itu jauh, nyampenya lama. Maka bicara mengenai perihelion dan aphelion ini harus difahami kaitannya dengan waktu itu juga. Jadi terkadang matahari itu terkesan dekat dengan bumi dan matahari itu juga terkadang jauh dari bumi. Ini kaitannya dengan waktu tadi begitu. Maka kalau dalam kehidupan sehari-hari coba diperhatikan. Matahari itu kan ketika terbit atau terbenam itu kan terkadang terkesan dekat banget dengan kita. Bulatannya kelihatan gede banget. Nah, itu bisa jadi kisaran bulan Januari ya. Seperti sekarang ini bulan Januari itu kelihatan dekat gitu matahari. Maka duhurnya kan lebih awal begitu. Tetapi kalau sudah masuk Juli dan seterusnya itu posisi matahari sedang jauh. Maka terkadang matahari itu kelihatan kecil banget. Nah, ini pengaruh dari perihelion dan aphelion. Nanti kita pertajam lagi di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya pikir itu ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai istilah-istilah dalam ilmu falak itu banyak sekali. Yang ini harusnya familiar di telinga mahasiswa yang belajar ilmu falak. Akan tetapi mengingat durasi yang harus kita batasi dalam pertemuan daring, maka tidak mungkin saya sampaikan semua. Kira-kira itu yang nanti ada kaitannya dengan materi kita pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.